Hai, Rizky di sini dan hari ini gue mau nge-review salah satu keyboard dan mouse satu pasang yang bentuknya paling lucu yang pernah gue review di channel ini. Jadi waktu itu si Jonathan pernah bilang ke gue kalau misalnya nih ada keyboard lucu banget, dia itu bentuknya bulat, terus juga keycapnya bulat-bulat gitu, tapi masih mechanical yang harusnya lu cobain deh. Dia nge-review juga yang versi bebeknya, kalau nggak salah waktu itu bebek kuning gitu, yang kalau misalnya kalian mau lihat reviewnya ada di channel, di cards di atas ini gue taruh, tapi untuk yang versi ini, versi yang kecewean begini, itu gue bakal bilang pengalamannya di video ini. Jadi, inilah pengalaman gue memakai Lofree Dots dan juga Lofree Mouse. Secara desain packaging, gue harus akuin kalau Lofree ini punya desain packaging yang cantik dan minimalis. Gue pesannya itu yang versi warna pastel cream atau yang disebut Lofree adalah warna milk tea. Kalau di packagingnya sih yang warnanya kelihatan memang pastel cream atau yang milk tea ini itu terlihat di keyboardnya aja, dan kalau mouse-nya di sini malah nggak terlalu kelihatan banget warnanya di bagian packaging. Saat dibuka, ternyata gue harus akuin kalau desain packagingnya itu selain estetik, ternyata unboxingnya juga estetik. Buat keyboardnya di dalam hanya ada kabel micro USB dan guidebook aja, dan kelengkapan yang sama kita juga temukan di mouse-nya. Nah, masuk ke bagian desain dari barangnya sendiri, estetik dari keyboard dan mouse-nya ini ya persis sama yang di foto, cantik banget, macam keyboard buat cewek-cewek gitu. Pilihan warnanya selain milk tea ini juga ada yang warna coklat dan hijau yang tentunya nama warnanya juga imut-imut. Nah, buat Lofree sendiri sebenarnya dia juga udah bikin keyboard dot ini udah dari 3 tahun yang lalu. Cuma pilihan warnanya itu nggak secantik yang sekarang. Dan juga fontnya nggak sebagus yang sekarang, dimana fontnya yang jadul itu font biasa dan sekarang menggunakan custom font. Masuk ke keyboardnya, dimensinya itu hanya 30 x 15 cm, dan tentunya ini adalah keyboard yang minimalis, tapi walaupun begitu, Lofree tetap include tombol-tombol penting seperti escape, arrow button, dan delete. Lalu tombol-tombol function itu lucunya dipisah dengan tombol numerical seperti halnya keyboard yang full size. Keyboard ini sendiri punya 4 level keterangan backlit. Kalau di gue sendiri level 4-nya itu terlalu terang, jadi gue sarankan untuk pakai yang level 2 atau 3 aja. Konektivitasnya bisa lewat wired dan juga Bluetooth. Buat wired connection bisa menggunakan micro USB di sebelah kanan. Buat charge keyboardnya juga sekalian. Kalau misalnya konektivitas wireless, dia menggunakan Bluetooth 5.0 dan bisa diaktifkan di switch yang ada di sebelah kanan ini. Dan juga bisa di switch antara Mac dan Windows mode juga. Namun sayangnya nggak ada konektivitas wireless 2,4 GHz di keyboard ini, jadi keyboardnya nggak bisa masuk ke BIOS. Berbeda dengan keyboardnya, mouse ini punya konektivitas dongle 2,4 GHz yang tersimpan di bagian kanan mouse-nya. Jadi mouse ini bisa berpindah dari Bluetooth dan 2,4 GHz di switch yang ada di bawah ini. Kalau buat mouse-nya sendiri ini juga bentuknya bagus, lucu, malah ngingetin gua sama kupingnya Minnie Mouse gitu. Dan walaupun estetiknya bagus begini, fungsionalitasnya juga banyak loh. Middle click masih ada di scrollnya, lalu tombol bawahnya itu bisa buat adjust DPI mouse-nya, lalu di bagian kiri ada scroll wheel lagi yang bisa digunakan untuk zoom in dan zoom out di monitor. Sayangnya scroll wheel yang ada di samping ini nggak bisa di customize lagi selain zoom in dan zoom out, jadi berbeda dengan MX Master. Setelah menggunakan keyboard dan mouse ini buat daily driver selama beberapa hari, ternyata keyboard ini memang butuh pembiasaan banget buat gunainnya. Pertama-tama gue nggak bisa ngetik yang cepet karena layoutnya itu agak beda dengan keyboard yang biasanya. Tapi memang kalau misal udah biasa, sebenarnya sih ya enak-enak aja ngetik di sini. Paling ya beberapa minggu pertama lah masih typo-typo dikit. Function button di atas itu punya F key priority, jadi kalau misal mau menggunakan media button, backlit level itu harus pencet FN key dulu. Agak berbeda dengan keyboard multimedia kebanyakan.
Caps Lock ada indikator juga di kanan, jadi walaupun minimalis tetap nggak melupakan indikator yang penting. Kalau misal buat gaming, gue sendiri nggak menyarankan keyboard ini buat dipakai gaming karena WASD-nya itu layoutnya aneh. Apalagi kalau kalian lihat WASD dan arrow button-nya. Jadi gue sangat tidak merekomendasikan keyboard ini buat dipakai gaming. Tapi kalau mouse-nya sih ya oke-oke aja sih. DPI-nya bisa diatur dan feelingnya juga nggak terlalu beda sama pakai mouse wireless pada umumnya. Hanya saja bagian kirinya ini suka ketekan di pemakaian gue dan gripnya juga bukan buat tangan gue banget sih. Balik lagi ke keyboardnya, switchnya ini menggunakan Gateron Blue Switch yang cenderung clicky dan keycapnya ini juga bahannya masih ABS. Kalau kalian mau dengar suaranya bisa dengar di sini. Lovely Dots dan juga mouse adalah sepasang keyboard dan mouse yang lucu dan diutamakan untuk estetika setup. Tapi apakah keyboard dan mouse ini nyaman untuk digunakan? Enggak juga. Karena walaupun setelah beberapa kali gue gunakan, itu gue masih suka typo-typo dan juga masih suka kepencet-kepencet karena tombol yang layoutnya ini kecil-kecil dan juga keynya yang bulat-bulat gue masih susah banget buat biasa. Seperti tombol W yang condong ke kiri dan tombol arrow up yang condong ke kanan, lalu tombol FN yang di sebelah kiri kontrol dan juga tombol Windows yang di sebelah kanan alt, membuat gue itu kayak ngelihatnya berbeda dengan keyboard yang normal. Dan kalau misal ada kalian yang mau pakai keyboard ini dan juga mau membiasakan, mungkin akan butuh waktu beberapa minggu dan kalian jangan sampai tukar-tukar keyboard ke keyboard yang normal dulu terus pindah lagi ke sini karena itu akan membuat muscle memorinya itu hilang lagi. Tapi kalau misalnya ditanya soal estetika lucu-lucuan, ya sepasang keyboard dan mouse ini lucu banget. Jadi itu aja pendapat kita tentang Lovely Dots dan Lovely Mouse. Kalau misalnya kalian tanya ke gue apakah gue akan ganti daily drivernya ke kedua keyboard dan mouse ini, jawabannya pasti tentu aja enggak. Karena gue lebih mementingkan pengalaman ngetiknya dan juga keyboard ini nggak bisa dipakai gaming, WASD gitu nggak enak. Terus arrow buttonnya juga gue yang dimana gue sering make itu juga pengalamannya nggak enak. Jadi kalau misalnya gue harus ditanya gue mau pakai keyboard ini apa enggak, tentu aja enggak, tapi ada beberapa orang yang lebih suka mengutamakan estetika setupnya daripada ergonomisnya. Karena kalau misalnya color palette-nya dapet banget, sama-sama pastel cream semua, gue yakin setupnya pasti bakal cantik banget pakai Lovely mouse dan keyboard ini. Ya paling itu aja dari gue. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky. Always stay safe.